Halo, salam jumpa pemirsa. Agropelita News kembali hadir menyapa Anda. Edisi hari ini Kamis 14 Desember 2023. Selain dua informasi tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik dan aktual lainnya. Bersama saya Elfrina Rahma dan berikut kita simak Agropelita News selengkapnya. Pemirsa, mengawali Agropelita News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Bilang halo dijawab hai. Kalau saya bilang terima kasih. Baik, yang pertama ini saya sampaikan kepada Pak Bupati, pariwisata ini sebagai lokomotifnya yang meletakkan fondasi untuk kesehatan dan mempertahankan kelestarian lingkungan, termasuk bagaimana manajemen transportasi supaya di beberapa contoh untuk yang sangat menyanyikan salam yang saya hormati, saya banggakan. Kita awali informasi pertama pemirsa, momen yang sangat dinanti-nanti masyarakat Kota Batu terkait dengan peresmian Pasar Induk Kota Batu. Akhirnya telah diresmikan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan didampingi oleh Menteri PUPR, Gubernur Jawa Timur dan PJ Wali Kota Batu pada Kamis pagi. Dalam rangka peresmian Pasar Induk Kota Batu menjadi momen yang sangat dinanti oleh masyarakat. Acara peresmian juga dihadiri oleh ribuan warga, pelajar, dan juga pejabat dan Forkopimda. Kedatangan Presiden Jokowi di Pasar Induk Among Tani Kota Batu pada pukul 9 pagi didampingi oleh Menteri PUPR, Gubernur Jawa Timur, dan PJ Wali Kota Batu. Kedatangan Presiden tersebut disambut meriah oleh masyarakat yang telah berkumpul sejak pagi. Sebelum meresmikan Pasar Induk Among Tani, Presiden Jokowi juga sempat melakukan peninjauan secara langsung terhadap fasilitas dan infrastruktur yang ada. Setelah peninjauan, acara dilanjutkan dengan meresmikan Pasar Induk Among Tani yang telah dibangun sejak 2021. Dengan penekanan tombol sirine oleh Presiden Joko Widodo yang didampingi oleh Menteri PUPR, Gubernur Jawa Timur, dan juga PJ Wali Kota Batu. Presiden Joko Widodo juga mengapresiasi upaya pemerintah, daerah, dan masyarakat dalam membangun pasar modern ini. Presiden menjelaskan bahwa Pasar Induk Among Tani Kota Batu menjadi pasar terbesar di Indonesia yang dibangun hingga lantai 3 di atas lahan seluas 3,4 hektar.
yang dapat menampung sebanyak 2.700 kios dan los baik di zona basah, zona kering, dan zona kuliner. Pasar Among Tani ini bisa menampung 2.700 kios dan los yang bisa semuanya digunakan untuk berdagang, baik di zona basah, di zona kering, maupun di zona makanan dan kuliner. Saya melihat ini adalah pasar terbesar yang pernah saya lihat di Republik Indonesia ini. Menempati 3,4 hektar, gedungnya sangat megah, berlantai 3, semuanya ditata, saya tadi sepintas masuk, ditata kiosnya sangat bagus, ditata losnya juga sangat bagus, untuk kuliner dan makanan juga disendirikan. Dari Kota Batu, Vicky ATV melaporkan. Kedatangan Presiden Joko Widodo dalam rangka peresmian Pasar Induk Kota Batu menjadi momen yang sangat dinanti-nanti oleh masyarakat. Antusiasme yang tinggi terlihat dalam kekompakan dan persiapan untuk menyambut Presiden Jokowi. Kedatangan Presiden Joko Widodo dalam rangka peresmian Pasar Induk Among Tani Kota Batu menjadi momen yang sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat. Antusiasme yang tinggi terlihat dalam kekompakan dan persiapan untuk menyambut Presiden Jokowi. Sejak pengumuman kedatangan Presiden Jokowi untuk meresmikan Pasar Induk Among Tani Kota Batu, masyarakat sekitar mulai bergerak untuk menyambut dengan meriah. Tidak hanya masyarakat umum yang berkunjung ke Pasar Induk Among Tani untuk menyambut Presiden Jokowi, siswa-siswi kalangan pelajar juga dilibatkan untuk memeriahkan peresmian dan menyambut Presiden Joko Widodo. Di saat kedatangan Presiden terdengar teriakan-teriakan sambutan dari para pelajar dan masyarakat sekota Batu. Tak hanya itu, sebelum meresmikan Pasar Induk Among Tani, Presiden Joko Widodo menyempatkan untuk menyapa masyarakat, juga membagikan beberapa kaos sebagai kenang-kenangan. Tak hanya itu, banyak pelajar dan guru juga berfoto dengan Presiden Joko Widodo. Dari Kota Batu, Vicky ATV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ribuan pelajar dan guru serta para pengunjung padati Pasar Induk Among Tani untuk menyambut kedatangan Presiden RI pada Kamis pagi. Meski tidak bisa melihat dari dekat dengan protokol kepresidenan yang ketat, namun sebelum meresmikan Pasar Induk Among Tani, Presiden Joko Widodo malah menghampiri masyarakat, baik sekedar bersalaman, selfie, serta membagikan cindera mata berupa kaos sketsa wajah Presiden. Sejak pagi, ribuan pelajar dan guru serta para pengunjung padati Pasar Induk Among Tani untuk menyambut kedatangan Presiden RI pada Kamis pagi. Meski tidak bisa melihat dari dekat dengan protokol kepresidenan yang ketat, namun sebelum meresmikan Pasar Induk Among Tani, Presiden Joko Widodo malah menghampiri masyarakat baik sekedar bersalaman, selfie, serta membagikan tanda mata berupa baju kaos sketsa wajah Presiden. Ribuan pelajar dari beberapa sekolah di Kota Batu ini juga turut datang menyambut kedatangan Jokowi. Para pelajar tersebut berjajar di sepanjang jalan sekitar pasar sedari pukul 06.30. Sorak-sorai ribuan pelajar pun menggelegar tatkala Jokowi menginjakkan kaki di Pasar Induk Among Tani Kota Batu sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Barat.
Kumpul mulai jam berapa? Jam setengah 7. Ini diliburkan, nggak ada pelajaran? Nggak ada. Ini untuk apa ke sini? Untuk lihat Pak Jokowi. Hah? Untuk lihat Pak Jokowi. Lihat Pak Jokowi. Kepingin ya? Pengen lihatnya ya? Pernah lihat belum? Langsung gitu? Belum. Oh, belum ya? Biasanya di TV. Oh, di TV. Hal senada diungkapkan Dava bersama teman-temannya dari SMA N3 Kota Batu. Ia bersama ribuan pelajar lainnya datang lantaran diarahkan oleh pihak sekolah. Pelajar satu ini jika diberi kesempatan ingin mengungkapkan isi hatinya yaitu mendapatkan beasiswa. Oh iya, mau saya. Pengennya apa sih kalau misalkan kalau pelajar itu kalau ketemu Pak Jokowi? Saya ingin beasiswa sih kan. Iya. Beasiswa buat kuliah nanti. Kalau misalkan nggak kesampaian untuk bertanya apa nanti? Kesampaian untuk bertanya. Ya mungkin kan tadi ada Pak Pampres. Iya. Gitu. Hanya melambaikan tangan atau apa? Foto ya, pengen foto ya? Foto saya. Iya. Jokowi meninggalkan Pasar Induk Among Tani Kota Batu sekitar pukul 09.40 waktu Indonesia Barat. Masyarakat bahkan para pengendara rela berdesakan untuk lebih dekat mengambil gambar Jokowi melalui ponselnya. Bahkan beberapa di antaranya nekat menerobos hingga terpaksa dihalau oleh pihak keamanan. Dari Kota Batu, Saiful Akbar ATV melaporkan. Dan pemirsa, sejarah berikut kami akan segera kembali. Untuk itu tetaplah bersama kami di Agropolita News. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Agropolita News. Kita lanjutkan ke informasi lainnya. Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit hepatitis bagi ibu hamil dan bayi yang baru lahir. Pemerintah Kabupaten Malang berkomitmen untuk melakukan pemantauan dan juga screening bagi ibu hamil dan vaksin hepatitis B bagi bayi yang baru lahir. Kegiatan digelar di Pendopo Kabupaten Malang yang berada di Kepanjen pada Kamis 14 Desember 2023 dengan dihadiri Kepala Puskesmas, Bidan Koordinator serta RSUD yang ada di Kabupaten Malang. Kegiatan yang dihadiri Bupati Malang Muhammad Sanusi ditekankan untuk pencegahan dan pengendalian penyakit hepatitis B kepada ibu hamil agar tidak menular pada bayi yang dikandungnya. Selain itu, untuk memberikan semangat kepada bidan atau pihak rumah sakit untuk selalu screening ibu hamil agar diketahui kondisi mereka. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Wiyanto Wijoyo mengatakan, upaya pencegahan dan pengendalian penyakit hepatitis B untuk setiap ibu hamil harus di-screening. Sedangkan untuk bayi yang baru lahir kurang dari 24 jam harus diberikan vaksin. Vaksin hepatitis B yang diberikan pada bayi sebelum berusia 24 jam efektif mencegah transmisi infeksi hepatitis B dari ibu ke anak. Sebenarnya setiap ibu hamil yang ada di setiap kecamatan desa itu sudah memang harus di-screening hepatitis oleh bidan desa. Dan setiap bayi yang lahir itu kurang dari 24 jam juga diberikan suntikan hepatitis HB0 ya, kurang dari 24 jam, dan itu sudah dilakukan. Kesulitannya adalah mungkin ya dari rumah sakit atau klinik swasta yang ibu hamilnya melahirkan di sana. Kalau yang melahirkan di bidan-bidan di pemerintah itu kebanyakan sudah dilaksanakan.
Kepala Dinas Kesehatan menambahkan apabila dalam hasil screening diketahui ibu hamil tersebut diketahui reaktif, maka ibu yang bersangkutan akan ditangani terlebih dahulu ke pihak rumah sakit. Nantinya saat bayi tersebut lahir, kurang dari 24 jam harus divaksin hepatitis B agar tidak tertular ibu yang reaktif. Dari Kabupaten Malang, Max Munir TV melaporkan. Sementara itu pemirsa merasa keluarga terusik dan terganggu akibat banyaknya intimidasi dari sekelompok orang yang dianggapnya mafia tanah. Ibu asal Kota Batu berinisial L, warga Kelurahan Pesanggerahan, melayangkan surat perlindungan hukum atas hak tanah dan bangunan miliknya ke Badan Pertanahan Kota Batu. L hadir ke kantor ATR BPN dengan membawa surat permohonan perlindungan hukum serta beberapa lembar dokumen penting lainnya. Merasa keluarga terusik dan terganggu akibat banyaknya intimidasi dari sekelompok orang yang dianggapnya mafia tanah. Ibu asal Kota Batu berinisial L, warga Kelurahan Pesanggerahan, melayangkan surat perlindungan hukum atas hak tanah dan bangunan miliknya ke Badan Pertanahan Kota Batu. L hadir ke kantor ATR BPN dengan membawa surat permohonan perlindungan hukum serta beberapa foto lembar dokumen penting miliknya. Surat permohonan perlindungan hukum kejahatan mafia tanah ditujukan kepada Kepala Kantor BPN Kota Batu Rabu 13 Desember 2023. Surat itu diterima langsung oleh Bagian Umum BPN Kota Batu. Menurut L, surat permohonan perlindungan dilayangkan karena dirinya sebagai warga negara yang punya rumah dan tanah di Kota Batu selama hampir 50 tahun, di mana punya bukti kepemilikan tanah yang sah dan diakui negara berupa SHM atas nama sendiri. Namun belakangan ini diusik dugaan praktik mafia tanah. Padahal selama hampir 50 tahun ini tidak pernah terjadi apapun. L menyampaikan modus mafia tanah yang dialaminya sama persis dengan yang disebutkan oleh Menteri ATR BPN periode 2016 hingga 2022, Sofyan Abdul Jalil dalam sebuah keterangan, yakni mafia tanah secara terang-terangan melakukan rekayasa sepihak memalsukan bukti hak. Di antaranya mengaku sebagai ahli waris yang memberi kuasa kepada orang-orang tertentu yang memiliki hak atas girik. Padahal girik bukan merupakan bukti kepemilikan, namun hanya bukti pembayaran pajak tanah di zaman dahulu, sehingga tidak bisa disejajarkan dengan kepemilikan SHM. Saya menyampaikan surat permohonan perlindungan hukum dari kejahatan mafia tanah. Saya tujukan kepada Bapak Kepala Kantor ATR BPN di Kota Batu, gitu ya Pak ya, Mas. Jadi intinya saya sebagai warga negara yang memiliki rumah dan tanah di Kota Batu selama hampir 50 tahun, kami memegang bukti kepemilikan tanah yang sah dan diakui oleh negara berbentuk sertifikat hak milik SHM yang sah atas nama kami sendiri. Nah, di sini kami meminta perlindungan hukum atas hak yang kami miliki yang saat ini sedang diserang oleh sekelompok orang yang melakukan modus mafia tanah untuk merebut hak kepemilikan tanah kami. Nah, modus yang saat ini kami alami adalah sama dengan modus yang disebutkan oleh Menteri ATR BPN periode 2016-2022 Bapak Sofyan Jalil, yaitu secara terang-terangan merekayasa bukti hak. Nah, fakta yang ada, rumah dan tanah sudah kami miliki hampir 50 tahun yang lalu. Sudah ada sertifikat hak milik, sudah atas nama kami. 50 tahun berlalu ini gak ada apa-apa, tiba-tiba ada orang yang muncul dengan modus yang sama persis yang disebutkan oleh Bapak Sofyan Jalil, yaitu mengaku sebagai ahli waris dan memberi kuasa kepada orang-orang tertentu mengatakan memiliki hak atas girik, padahal girik itu bukan bukti kepemilikan. Girik hanyalah bukti pembayaran pajak tanah di zaman dahulu dan tidak bisa disejajarkan dengan posisi kepemilikan SHM. Nah, pihak mafia pada awalnya berusaha mengumpulkan data sertifikat SHM yang kami miliki. Pertama dilakukan dengan cara yang persuasif, tapi karena gagal mulailah mereka melakukan upaya kekerasan.
Seperti diberitakan sebelumnya, keluarga L merasa terganggu dan sering mendapat teror serta intimidasi dari sekelompok orang. Bahkan menurut L ada beberapa peristiwa sekelompok orang tersebut memaksa masuk ke rumahnya di Jalan Suropati dengan memanjat pagar dan merusak gembok pintu dan terekam CCTV. Bahkan sekelompok orang tersebut juga mengancam pemilik rumah untuk segera keluar dari rumah dengan alasan rumah tersebut sudah ada pemilik orang lain. Atas kejadian tersebut, pihak keluarga L juga sudah melaporkan ke pihak kepolisian. Selain melayangkan surat perlindungan hukum ke Badan Pertanahan, rencananya surat permohonan perlindungan juga akan dilayangkan ke beberapa institusi hukum lainnya, seperti Kejaksaan Negeri dan beberapa lembaga hukum lainnya. Dari Kota Batu, Saiful Akbar ATV melaporkan. Dan pemirsa, jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda karena usai jeda berikut kami akan segera kembali. Tetaplah di Agropolitan News. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Agropolitan News. Kita lanjutkan ke informasi lainnya. Untuk mewujudkan arah dan tujuan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan masyarakat, maka diperlukan tata kelola pemerintah yang baik. Hal ini juga menjadi fokus yang perlu diperhatikan oleh Kota Batu. Berikut kami rangkum selengkapnya dalam informasi mengenai DPRD Kota Batu. Untuk mewujudkan arah dan tujuan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan masyarakat, maka diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini juga menjadi fokus yang perlu diperhatikan oleh Kota Batu. Aris Agung Payewayi, penjabat Wali Kota Batu, menyampaikan bahwa dirinya menggarisbawahi terkait dengan tata kelola yang ada, di mana akan sia-sia baik terkait penguatan ekonomi pembangunan dan juga bagaimana infrastruktur yang ada jika tata kelola pemerintahan tidak dijalankan dengan benar. Perlu adanya penguatan sehingga akan memberikan dampak yang diberikan melalui tata kelola yang ada, baik dampak ekonomi masyarakat ataupun memberikan dampak bagi warga Kota Batu. Oleh karena itu, PJ Wali Kota Batu menekankan bahwa ASN di seluruh sendi pemerintahan harus dikuatkan dengan bagaimana arah tujuan dan inspirasi masyarakat dapat tercapai. Nah, kalau kita melihat sektor isu strategis yang kita hadapi ini adalah salah satu isu bagian yang ada di Kota Batu yang sebenarnya menjadi tanggung jawab kita bersama. Para ASN kita, para kepala OPD kita yang saat ini ada di hadapan saya adalah orang-orang yang bertanggung jawab 20 tahun ke depan, Bapak Ibu sekalian. Sampaikan moderator, bagaimana tata kelola kita? Jadi percuma kita ngomong penguatan ekonomi, pembangunan, dan juga bagaimana infrastruktur yang kita pertahankan kalau tata kelola kita tidak benar. Tata kelola kita tidak berdampak terhadap ekonomi masyarakat. Tata kelola kita tidak berdampak pada warga. Maka ini yang harus kita kuatkan. Sekali lagi, ASN di seluruh sendi harus kita kuatkan dengan bagaimana arah tujuan dan inspirasi masyarakat harus kita capai. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Selain isu terkait dengan pemerataan, PJ Wali Kota Batu dalam sambutannya di acara Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Batu tahun 2025 hingga 2045 juga menjelaskan terkait dengan produktivitas. Selengkapnya berikut ini. Selain isu terkait dengan pemerataan, PJ Wali Kota Batu dalam sambutannya di acara Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Batu tahun 2025 hingga 2045 juga menjelaskan terkait produktivitas. Dalam sambutannya, PJ Wali Kota Batu Aris Agung Payewayi menyampaikan
menyampaikan bahwa produktivitas juga menjadi salah satu dari 5 masalah pokok yang perlu benar-benar diperhatikan. PJ Wali Kota Batu sendiri berharap nantinya ada sinergitas potensi-potensi yang ada. Hal ini akan meliputi berbagai bidang, baik dalam bidang ekonomi, kreativitas, baik di bidang pertanian, UMKM ataupun pariwisata, di mana tujuannya yaitu agar semua potensi yang ada dapat menjadi satu kesatuan dengan yang lain dan dapat menjadi penguatan bagi semua pihak, sehingga masyarakat yang terlibat dan ada di dalamnya benar-benar tangguh dalam penguatan ekonomi. Yang harusnya di dalam ruangan ini ikut bertanggung jawab semua, akhirnya nanti salah. Kalau salah, maka kitalah yang menanggung dosa bagi anak kita. Tadi narasumber sudah menyampaikan bagaimana konsep lingkungan hidup, bagaimana konsep pembangunan pertanian kita, bagaimana konsep pengelolaan sampah kita, bagaimana konsep bagi SDM kita yang kita harus kembangkan nanti ke depan. Tentunya Bapak Ibu sekalian, dari isu strategis inilah yang menjadi PR kita bersama, termasuk SDM unggul yang saya sampaikan tadi, bahwa bagaimana pengelolaan SDM inilah yang menentukan nanti nasib kita ke depan, bagaimana SDM kita bisa membangun Kota Batu yang lebih baik lagi ke depan. Agar potensi-potensi ekonomi, potensi-potensi kreativitas di bidang pertanian, di bidang UMKM, pariwisata ini bisa satu dengan yang lain menjadi penguatan buat kita semua, sehingga masyarakat kita yang ada di dalamnya, masyarakat kita yang ikut terlibat betul-betul tangguh di dalam penguatan ekonomi. Ketiga, dari Kota Batu, Abraham Patrika TV melaporkan. Kita beralih ke dunia olahraga pemirsa. AFK Kota Malang memiliki satu agenda pamungkas kompetisi di penghujung tahun untuk menutup akhir tahun 2023 ini. Hal ini disiapkan sebagai persiapan menuju Liga Futsal Kota Malang Januari tahun depan. AFK Kota Malang memiliki satu agenda pamungkas kompetisi di penghujung tahun untuk menutup akhir tahun 2023. Hal ini disiapkan sebagai persiapan menuju Liga Futsal Kota Malang Januari tahun depan. Ketua AFK Kota Malang mengatakan bahwa Asosiasi Futsal Kota Malang masih memiliki satu kompetisi lagi sebelum bergulirnya Liga Futsal Kota Malang. Untuk pelaksanaannya masih menunggu hasil jadwal dari tim dan peserta yang mendaftar. Rencananya kompetisi akan digelar di penghujung bulan Desember 2023, berisikan tim-tim futsal terbaik dari masing-masing kelas umur dan lomba mulai dari U10 hingga U23. Hal ini guna menambah jam terbang dan mental atlet dari seluruh pemain tim peserta. Atlet terbaik akan diseleksi untuk menjalani pemusatan latihan dalam persiapan menghadapi Porprov 2025 di Malang Raya. Sampai akhir tahun ini mungkin nanti ada satu lagi mungkin Mas. Coba nutut apa enggak sama agenda tahunan itu. Kalau misal agenda tahunannya mepet ya mungkin nggak bisa, soalnya masih ada antar mahasiswa juga yang kita antar universitas juga masih undang-undang. Jadi pengenalan kita sekaligus sosialisasi untuk di tahun depan kita akan ada Liga Futsal Kota Malang, itu mulai antar SD, SMP, SMA, universitas, bahkan nanti kategori umumnya ini U20 sampai U23. Januari ya? Iya. Januari mendatang menjadi awal bergulirnya Liga Kompetitif Futsal Kota Malang, sekaligus menjadi awal ekosistem futsal Kota Malang yang terus progresif. Dari Kota Malang, Dian Arista, News Sport ATV melaporkan. Dan pemirsa, berikut kami tampilkan informasi perakiraan cuaca untuk edisi esok hari, Jumat 15 Desember 2023 untuk daerah Malang Raya dari BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada Agropolita News edisi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Elfrina Rahma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.